Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua dimanapun kita berada. Perkenalkan, kami mahasiswa jurusan Kimia Angkatan tahun 2021 Fakultas Teknik Universitas Bangka Belitung. Izinkan kami membuka sesi diskusi mengenai anti kanker payudara yang beranggotakan saya sendiri, Kotrul Nada Nur Aziza, Ronaza Fitri, Umi Hidayah, dan Vita, serta diampu oleh dosen pengampu Ibu Ocha Ruanisca SPMSI. Adapun pembahasan yang akan dibahas pada diskusi kali ini yaitu mengenai pertama, ada senyawa apa saja yang berfungsi sebagai anti kanker payudara, lalu dilanjutkan dengan kekuatan bahan terhadap anti kanker payudara dan mekanisme anti kanker payudara. Baiklah, sebelum masuk ke inti pembahasan, sedikit menyinggung mengenai kanker payudara. Kanker payudara atau yang memiliki nama ilmiah karsinoma mamae merupakan penyakit dengan angka kematian yang tinggi dengan tingkat insidensi yang semakin tinggi. Kanker payudara juga merupakan penyebab kematian yang cukup tinggi pada wanita di dunia. Bahkan menurut Anderson dan kawan-kawan pada tahun 2006, mereka mengatakan bahwa kanker payudara telah menjadi masalah penting dalam dunia kesehatan dengan peningkatan insidensi lebih dari 5% setiap tahunnya. Apa sih kanker payudara itu? Kenapa sekejam itu? Sebelum membahas mengenai definisi dari kanker payudara, sebaiknya kita membahas mengenai kanker terlebih dahulu. Kanker merupakan penyakit genetik yang diinduksi faktor lingkungan. Zat karsinogenik dapat ditemukan di makanan dan di udara, bahkan senyawa kimia dan matahari. Lalu, selanjutnya definisi kanker payudara. Menurut Lewis pada tahun 2003, ia menyatakan bahwa kanker payudara merupakan kanker yang berasal dari kelenjar, saluran kelenjar, dan jaringan penunjang payudara. Selanjutnya, apa saja penyebab kanker payudara? Penyebab kanker payudara secara pasti belum diketahui, namun terdapat serangan faktor yang dapat memicunya seperti: pertama, faktor genetik; kedua, faktor hormonal; ketiga, faktor lingkungan. Di lingkungan sendiri terdapat keadaan lingkungan dengan paparan sinar radioaktif, sinar X, dan pencemaran bahan-bahan kimia. Bahkan, berat badan pun dapat menjadi pemicu terjadinya kanker payudara karena simpanan lemak merupakan sumber produksi hormon estrogen. Senyawa anti kanker payudara yang terdapat dalam tumbuhan. 1. Senyawa metabolit sekunder. Senyawa-senyawa metabolit sekunder banyak digunakan sebagai antioksidan, antiinflamasi, antipirutik, serta antimikroba, terutama untuk golongan senyawa fenolik, flavonoid, dan alkaloid. Senyawa-senyawa ini diketahui juga memiliki aktivitas yang dapat menghambat pertumbuhan dan membunuh sel kanker atau sebagai anti kanker. 2. Senyawa taksifolin. Senyawa taksifolin adalah senyawa yang sebagai dihidroquincetin, termasuk dalam subkelas flavonol dalam flavonoid yang merupakan kelas polifenol. Senyawa taksifolin memiliki potensi untuk menghambat proliferasi, migrasi, dan invasi sel kanker payudara yang sangat agresif dengan cara bergantung pada dosis. Taksifolin dapat digunakan sebagai agen yang menjanjikan dalam pengobatan klinis pasien kanker payudara yang sangat agresif. 3. Senyawa kalkon. Senyawa kalkon merupakan senyawa metabolit sekunder golongan flavonoid yang terdapat pada beberapa jenis tumbuhan dalam jumlah yang relatif sedikit. Dalam studi lain, 42 spesies tanaman primata dikonsumsi yang tumbuh di Indonesia dievaluasi untuk aktivitas antiproliferatif mereka terhadap MCF7 sel line payudara manusia menggunakan biosay MTT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak tanaman tertentu menunjukkan aktivitas penghambatan yang kuat terhadap MCF7 proliferasi sel, dan salah satunya adalah ekstrak dari daun Eugenia aquea. Rora, tunggu lama dimulai nih. Senyawa andrandrofolid merupakan senyawa golongan diterpen lakton yang diketahui memiliki berbagai aktivitas, salah satunya sebagai anti kanker. Contohnya adalah tanaman sambiloto. Tanaman sambiloto memiliki manfaat untuk pengobatan dan telah banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia untuk berbagai macam penyakit, serta memiliki aktivitas farmakologi untuk anti kanker.
Senyawa andrograpolide merupakan senyawa yang memiliki aktivitas anti kanker dengan mekanisme menghambat NF-kB, yaitu pada DNA yang mampu meningkatkan tumor nekrosis faktor alfa yang dapat mengapoptosis. Ekstrak daun pinang yaki memiliki hasil sebagai anti kanker sedang karena hanya mempunyai hasil 290,68 mikrogram per mili, di mana untuk anti kanker kuat harusnya mempunyai nilai IC 50 di bawah 200 mikrogram per mili. Hal ini disebabkan karena daun pinang yaki yang digunakan dalam penelitian ini adalah bentuk ekstrak, belum dalam bentuk senyawa murni. Hasil ini menurut saya bahwa daun pinang yaki hanya sebagai anti kanker sedang karena daya membunuh sel kanker payudara T47D hanya sedikit. Menurut teori, sebagai anti kanker kuat harus memiliki daya membunuh sel kanker di bawah 200 mikrogram per mili. Kemudian, yang kedua, dapat disimpulkan bahwa tumbuhan benalu langsat atau Dendroptoepentandra memiliki senyawa metabolit sekunder jenis flavonoid. Ekstrak daun benalu langsat memiliki aktivitas antioksidan dengan nilai IC 50 1978,7 mikrogram per mili dan anti kanker payudara dengan nilai IC 50 1497 mikrogram per mili. Selanjutnya yaitu mekanisme. Mekanisme senyawa metaboloid yaitu sebagai agen kemoterapi, diantaranya sebagai antioksidan, menginduksi, apoptosis, menginhibisis, proliferasi dan menstimulasi respon imun, induksi aktivitas fagositosis alkaloid yang berasal dari tumbuhan yang memiliki mekanisme sitotoksik yaitu berperan sebagai tubulin. Mekanisme senyawa andrograpolid yaitu menghambat NF-kB pada DNA yang mampu meningkatkan tumor nekrosis faktor alfa yang dapat mengapoptosis. Berikut merupakan beberapa sumber yang kami gunakan untuk sesi diskusi kali ini. Mungkin inilah sesi diskusi dari kami. Kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.